Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita dimanapun berada saat ini. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah khotbah untuk Minggu Rogate tanggal 9 Mei 2021. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan untuk Minggu Rogate tanggal 9 Mei 2021 tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, adapun yang menjadi tema khotbah ini adalah doa orang beriman. Kemajuan alat komunikasi saat ini begitu luar biasa. Berapa sering kita memakai handphone kita untuk berkomunikasi dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan rekan kerja kita. Mungkin dalam satu hari bisa lebih 3 atau 4 kali kita berkomunikasi dengan durasi 10 atau 15 menit. Bahkan tidak jarang kita memakai video call agar lebih memuaskan dalam percakapan atau komunikasi tersebut. Lalu bagaimana komunikasi kita dengan Tuhan kita setiap harinya? Alkitab tidak pernah berhenti menasihati agar kita selalu bertekun di dalam doa. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa dan menjadikan doa sebagai suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Sehari ada 24 jam, tapi rasa-rasanya kita sulit menyediakan waktu untuk Tuhan. Jangankan 1 jam, beberapa menit saja kita sepertinya tidak mampu atau kurang memberi waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan setiap harinya. Padahal berdoa itu sangat penting dan harus menjadi bagian hidup bagi setiap orang Kristen. Doa adalah persekutuan dua hati, hati Bapa dan hati manusia. Doa juga sebagai power, sebagai kekuatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Doa yang datang dari keinginan yang kuat dalam jiwa, doa yang lahir dari iman. Jadi keseriusan kita berdoa bukan dilihat ketika kita menangis sambil berdoa, atau ketika kita bisa menyusun kata-kata yang indah di dalam doa. Tetapi doa orang beriman tentu lahir dari iman, yaitu ketika kita mengetahui kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan
yang telah memperkenalkan kuasa-Nya melalui hasil ciptaannya, melalui pemeliharaannya atas bumi dan atas segala isinya. Bahkan Tuhan memperkenalkan kuasa-Nya melalui keselamatannya di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, yakinilah akan doamu. Sebab kita berdoa kepada Tuhan yang berkuasa. Berkuasa melakukan segala hal, bahkan berkuasa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam surat Yohanes yang pertama ini ditulis untuk mendorong jemaat agar tetap teguh berpegang pada kebenaran bahwa Yesus anak Allah adalah sungguh manusia dan benar-benar menumpahkan darahnya untuk menyucikan manusia dari segala dosa. Pada saat itu ada beberapa ajaran yang mempengaruhi mereka, seperti ajaran Gnostik yang mengatakan Yesus tidak benar-benar Kristus. Bagi mereka tidak masuk akal inkarnasi Yesus sebagai anak Allah. Sebab bagi mereka Allah adalah begitu baik dan kudus. Sebaliknya dunia adalah jahat. Menurut penganut Gnostik, tujuan hidup manusia adalah memperoleh pengetahuan khusus yang akan membebaskan diri mereka dari dunia yang nyata ini. Itulah pengetahuan yang tertinggi yang akan memisahkan manusia dari dunia yang jahat ini. Karena itu, penulis 1 Yohanes menentang kepercayaan yang keliru itu dengan memperlihatkan bahwa Allah lah yang menciptakan dunia ini. Allah telah mengutus Yesus untuk membebaskan dunia dari kejahatan dan mempersatukan dunia ini dengan Allah. Ada dua hal yang mendapat tekanan penting dalam surat 1 Yohanes ini. Yang pertama, ada ajakan untuk percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang telah datang sebagai manusia. Ajakan ini sangat penting sekali karena adanya ajaran Gnostik tadi yang menyatakan bahwa Yesus tidak benar-benar Kristus. Gelar anak Allah bukanlah maksudnya mau mengatakan setengah Allah atau bukan suatu istilah biologis, tetapi suatu gelar yang menunjuk kepada keadaan hakiki Yesus Kristus sebagai anak Allah. Karena itu Yesus dapat berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Itu bisa kita lihat di Yohanes 14 ayat 9. Yesus juga pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu bisa kita baca di Yohanes 10 ayat 30. Yesus Kristus sungguh-sungguh Allah. Itulah yang dimaksudkan Yohanes bila ia menyebutnya firman, logos, yang telah menjadi manusia dalam manusia Yesus orang Nazaret itu. Dan yang kedua yang mau ditekankan adalah mengajak semua anak-anak Allah untuk taat kepada Allah dan saling mengasihi. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah tentu adalah orang yang taat menuruti perintahnya dan hidup saling mengasihi sebagai bukti dari kepercayaan dalam kehidupan persekutuan dan di dalam dunia ini. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dalam hidup di dunia ini, sebab Allah
telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini untuk membebaskan dunia ini dari kejahatan. Iman menurut Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri sebagai orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, tetapi meletakkan diri pada kuasa dan perkataan dari Allah yang kita percayai sebagai sumber segala sesuatu di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema Minggu Rogate yaitu doa orang beriman. Di dalam hidup kita saat ini tentu banyak yang menjadi cita-cita kita. Tentu banyak yang menjadi impian dan harapan kita, baik di dalam dunia pekerjaan maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Bagaimana semuanya itu bisa tercapai sesuai keinginan, sesuai dengan harapan kita? Tentu sebagai orang Kristen kita tidak bisa mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan kita sendiri. Namun kita harus menyatakannya di dalam doa, agar Allah sebagai pencipta dan pemilik kehidupan ini memberikannya, mewujud nyatakannya di dalam kehidupan kita. Karena itu melalui firman Tuhan minggu ini kita diingatkan. Yang pertama, dibutuhkan suatu keyakinan kita bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu bisa kita lihat tadi di ayat 1. Dan Yesus pun pernah berkata, "Dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak." Imanlah yang pertama kita dahulukan ketika kita berdoa. Kita percaya bahwa kita berdoa kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Bapa yang di sorga, yang kita sampaikan melalui perantaraan anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya apa yang difirmankan Yesus. Tadi dikatakan apa saja yang kita minta di dalam namanya, pasti kita akan menerimanya. Pasti kita akan mendapatkannya. Karena itu, jangan pernah cepat putus asa ketika apa yang kita doakan tidak langsung kita terima. Saat satu pintu tertutup, percayalah Bapak Ibu yang terkasih, percayalah kepada Tuhan akan selalu ada membuka pintu yang lebih besar dan lebih baik. Pernyataan ini bukan mau mengajari agar kita berdiam diri atau tidak berbuat apa-apa. Namun kita harus tetap lakukan bagian kita dan tetap dalam sikap iman dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan terlihat bagaimana kehidupannya setiap harinya, yaitu hidup di dalam ketaatan menuruti perintahnya dan hidup saling mengasihi. Orang-orang percaya akan melakukan apa yang dia doakan. Ketika orang percaya mendoakan saudaranya, mendoakan temannya, mendoakan sahabatnya, tentu itu harus dibuktikan melalui sikap mengasihi orang-orang yang didoakan tersebut. Ketika orang percaya itu berdoa untuk menaati
menaati perintah Tuhan sebagai bukti ketaatannya, maka itu akan dinyatakan oleh orang yang percaya tersebut di dalam kehidupannya setiap hari. Kesimpulannya adalah, doakanlah apa yang hendak kamu lakukan dan lakukanlah apa yang telah kamu doakan. Yang ketiga, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dapat mengalahkan dunia. Dunia saat ini adalah dunia yang semakin sulit dan sangat menakutkan. Masa pandemik virus corona yang belum pulih dari negara kita. Kita mendengar banyaknya bencana alam dan kejahatan. Di banyak tempat kita menemukan kesulitan dan penderitaan. Dalam situasi yang demikian, sering sekali kekuatan kita, kemampuan kita tampaknya tidak sebanding dengan semua yang kita hadapi tersebut. Seorang penulis yang bernama Julian Norwich menyatakan sebuah pemikiran yang indah tentang doa. Dia berkata, jika jiwa kita diombang-ambingkan oleh prahara, diganggu dan disayat kecemasan, maka itulah saatnya bagi kita untuk berdoa. Dengan berdoa, jiwa kita berkesempatan untuk mendengarkan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dunia yang dipenuhi kejahatan dan ketakutan ini, tak seorang pun dapat mengalahkannya jika hanya mengandalkan kebijaksanaannya, pengetahuannya, dan kekuatannya. Lalu siapakah yang dapat mengalahkan dunia yang dipenuhi oleh kejahatan itu? Maka firman pada saat ini, Natsari ini menjawab, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah anak Allah yang dapat mengalahkan dunia ini. Sebagai anak-anak Allah, orang-orang yang percaya, sebagai orang yang beriman, kita juga harus dapat menguatkan hati kita. Sama seperti Yesus yang mengalahkan dunia. Dia menjadi pemenang. Demikian juga kita. Yesus menginginkan kita memiliki kuasa yang sama dengan yang Ia miliki, yaitu kuasa untuk mengalahkan dunia dan menjadi pemenang. Bagaimana caranya kita menjadi pemenang? Tentu dengan menggunakan senjata iman di dalam Yesus Kristus. Ketika kita hidup dan berjalan bersama Yesus, maka kita akan tetap sabar walau menderita. Kita tetap tersenyum dan merasakan sukacita walau kita disakiti. Kita tetap semangat walaupun impian kita seolah-olah sirna. Karena itu, hiduplah di dalam doa, sebab Yesus hanya sejauh doa. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus, anak Allah, yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia. Banyak hal di dunia yang menginginkan agar kami meninggalkan Engkau ya Tuhan. Tetapi kami sungguh merasakan bahwa banyak hal juga yang membuat kami untuk tetap setia dan percaya kepadamu. Sebab Engkau adalah anak Allah yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kami. Kami merasakan di saat tersulit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami selalu datang berseru kepadamu di dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau selalu menolong kami di saat yang tepat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.